Pak Harjo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke Pak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah, sampai detik ini kabar baik, Pak. Oke Pak, syukur kalau begitu Pak. Jadi Pak Harjo, hari ini kita mendiskusikan materi tentang budaya positif. Bagaimana Pak tentang budaya positif ini? Kita sepakat atau bagaimana ini Pak? Oh, sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke Pak, jadi di sini saya sebagai coach-nya dan Pak sebagai coaching-nya. Oh, siap. Oke Pak Harjo, apa yang ingin dicapai dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Oke, terima kasih, Pak. Jadi, seperti di awal pembicaraan kita tadi, sebenarnya pada kesempatan ini saya ingin memperoleh strategi atau ide-ide baru yang dapat digunakan dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya, Pak. Sehingga dari pemikiran itu, sehingga yang saya ingin capai dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini adalah bahwa menciptakan lingkungan di mana siswa merasa didukung, termotivasi juga, lalu dan terlibat aktif dalam proses belajar di sekolah, sehingga suasananya ya aman begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Harjo. Jadi bagaimana situasi sekarang di sekolah? Apakah ada faktor-faktor yang mungkin menghambat pencapaian tujuan dari budaya positif ini, Pak? Justru itu, Pak. Jadi yang menurut saya bahwa suatu kebaikan atau perubahan yang kita mau tanamkan di lembaga pendidikan atau khususnya di sekolah kita, tentu hambatan itu ada juga. Tantangan atau yang kami alami selama ini dalam keterlibatan siswa di luar ruang kelas, sehingga beberapa siswa ini yang saya lihat itu adalah cenderung merasa kurang termotivasi. Pak Ferdin dan Pak A bisa menggunakan untuk bor 5 berpartisipasi karena dalam bor kegiatan 3 ekstrakurikuler. tidak bisa. Halo? Bagaimana mungkin ada solusi lain atau strategi, Pak, Halo Pak Ferdin? mengatasi persoalan dalam budaya positif ini untuk mengatasi tantangan ini, Pak? Halo Pak Ya, Ferdin? Pak, terima kasih. Jadi menurut saya solusi itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu menurut saya untuk menerapkan atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, Halo Pak Ferdin? tentu yang pertama itu adalah mohon maaf, adanya ini kolaborasi tadi saya antara coba semua warga buka sekolah, link untuk bor mulai 3 dari tidak bisa, siswanya error. sampai pada guru-guru yang ada. Pak Ferdin Sehingga bisa kalau menggunakan kolaborasinya itu bor tetap kita 5 jaga, karena bor 5 tidak ada yang saya yakin dan menggunakan. percaya menjadi harapan kita itu tetap terlaksana dengan baik. Ya, saya sudah menunggu di sana. Oke, terima kasih Pak Harjo. Apa yang mungkin menjadi hambatan dalam menerapkan strategi ini, Pak? Jadi hambatan menurut saya mungkin waktu, Pak. Ya, waktu yang terbatas atau kurangnya dukungan dari beberapa staf. Tapi saya pikir kita bisa memulainya dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan guru-guru yang terlibat. Ya, jadi intinya di sini bahwa kita memiliki semangat yang sama dan memiliki rasa kekhawatiran yang sama, sehingga lahir dari situ maka tantangan atau hambatan yang ada di depan mata itu bisa terselesai dengan secara bersama antar kita dengan rekan sejawat. Mungkin begitu, Pak. Oke Pak Harjo, terima kasih Pak Harjo. Setelah tadi dikatakan bahwa ada strategi dan pertanyaan saya Pak, bagaimana kita bisa mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang digunakan oleh Pak Harjo ini? Ya, bisa ke bor untuk 5. mengetahui keberhasilan suatu strategi, ya tentu kita harus melihat bahwa kita bisa mengukur partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan melihat apakah ada peningkatan minat mereka. Dan juga mendapatkan umpan balik dari guru tentang efektivitas program yang dijalankan. Sehingga melihat itu, maka kita bisa mengukur apakah ide-ide yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Dengan demikian, kita bisa mengetahuinya, Pak. Oke, jadi terima kasih Pak Harjo.
Jadi berdasarkan topik yang diberikan atau yang kita bahas pada saat ini tentang budaya positif, jadi saya juga merasa kagum dengan strategi yang diberikan oleh Pak Harjo. Kira-kira apa refleksi Bapak dari materi yang kita bahas ini, Pak? Ya, tentu di saat kita melakukan suatu perubahan yang ada di lembaga pendidikan, khususnya di sekolah kita, tentu di akhir kegiatan itu tentu ada yang namanya refleksi. Refleksi ini bertujuan ya agar kita mengetahui apakah ide baru, gagasan-gagasan yang kita terapkan ini dapat terlaksana dengan baik di lembaga pendidikan. Sehingga menurut saya refleksinya adalah ide-ide baru yang diajukan ya mempertimbangkan cara terbaik untuk mengimplementasinya. Ya, sehingga dapat lebih membantu dalam memfasilitasi proses percapaian daripada tujuan yang kita bicarakan di awal tadi. Nah, sebagai contoh, ya percakapan ini artinya memberikan ruang bagi pertukaran ide dan strategi yang dapat membantu dalam mencapai tujuannya dan menciptakan budaya positif di sekolah. Interaksi ini juga memungkinkan keduanya untuk merenungkan dan merefleksikan gagasan serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapai target yang diimpikan, Pak. Ya, sehingga dari situ kita dapat menerapkan ide-ide atau strategi-strategi untuk melakukan budaya positif di sekolah, Pak. Ya, demikian refleksi yang saya kembangkan. Oke, terima kasih Pak Harjo. Berdasarkan topik pembicaraan kita pada saat ini adalah tentang budaya positif dan bagaimana Pak Harjo di sini menyelesaikan atau mengatasi sebuah persoalan yang ada di sekolah dengan cara strategi, yaitu berdiskusi dengan rekan pendidik yang bisa diandalkan atau yang bisa dijadikan sebagai pemecah persoalan. Jadi saya sangat terima kasih Pak karena di sini kita sudah dapat berkolaborasi, berbagi praktik baiknya dan memecahkan masalah berdasarkan tirta. Sehingga Pak saya dengan topik yang dibahas oleh Pak Harjo di sini agar saya bisa menerapkan juga di sekolah saya berada. Terima kasih Pak Harjo. Terima kasih. Ya, dengan ungkapan yang sama juga Pak Sil, saya juga merasa senang sekali tentang pembicaraan kita pada pagi ini. Terus terang saja bahwa budaya positif ini memang betul-betul kita harus tanamkan di lembaga pendidikan kita masing-masing. Karena dengan budaya positif itu memberikan hal-hal positif baik kepada diri kita sebagai guru maupun siswa kita yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Sil atas waktunya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Kita lari ke topik 2 Pak. Oke, siap. Ya. Jadi baik. Kita masuk ke persoalan yang kedua, Pak Sil. Ya, saya sebagai coach, Pak Sil sebagai coaching. Siap, Oke, Pak. selamat pagi, Pak Sil. Selamat pagi, Pak Harjo. Apa kabar hari ini, Pak Sil? Puji Tuhan, Pak, kabar baik. Gimana kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana cuaca? Aman? Untuk sementara, Pak, aman. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ini nanti kegiatan ini, Pak. Iya, jadi luar biasa. Tetap semangat, Pak. Jadi, siap, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Apa yang bisa kita bicarakan pada pagi hari ini, Pak? Apa masalahnya, Pak? Jadi di sini saya mempunyai persoalan, Pak, dan persoalan ini saya membawa sebuah metode penyampaian dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas, yaitu dengan menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu contohnya dalam penyampaian materi dengan menggunakan slide. Itu yang menjadi topik kegiatan saya pada saat ini. Oke, luar biasa Pak Tim. Jadi benar sekali. Jadi dengan penerapan penerapan teknologi pada saat proses pembelajaran itu, menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat bagus untuk nilai kreatif daripada seorang guru itu sendiri. Jadi baik Pak Sil,
Apa yang ingin Fasil capai dalam penggunaan teknologi di dalam kelas? Oke Pak, terima kasih Pak. Saya ingin memastikan bahwa teknologi yang saya gunakan dapat mengakomodasi gaya belajar berbeda siswa dan tidak hanya berfokus pada suatu jenis presentasi, hingga Ya, berdasarkan kemampuan dan kemauan peserta didik yang menerapkan sebuah metode pembelajaran. Terima kasih Pak, saya kembalikan. oke, luar biasa Fasil. Jadi ini penggunaan atau penerapan teknologi dalam proses pembelajaran ini adalah menjawab soal kebutuhan siswa, Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Luar biasa Fasil. Lalu bagaimana situasi penggunaan teknologi sekarang di kelas Bapak? Untuk sementara Pak, kami cenderung menggunakan presentasi slide untuk materi pelajaran. Namun saya melihat bahwa beberapa siswa lebih responsif terhadap pembelajaran interaktif daripada hanya ilmu slide melalui slide, Pak. Oke. Jadi berarti yang Fasil lihat itu ketika menampilkan media pembelajaran dengan menggunakan IT seperti yang Fasil bilang tadi, penerapan slide itu, berarti kelihatannya siswa sangat antusias, Pak ya? Ya, sangat antusias Pak, tapi masih ada Pak, meskipun presentasinya lebih banyak yang antusias dibanding yang tidak sukanya Pak, begitu. Oke, luar biasa Fasil, tetap Ya Pak. dipertahankan Fasil. Terima kasih Jadi Pak. saya juga sependapat mungkin kita ya, menjadi pengalaman saya juga bahwa kita menggunakan IT pada saat proses pembelajaran dalam kelas itu sepertinya siswa itu kesannya sangat antusias Pak. Saya sangat setuju tadi bahwa kita sebagai guru ini tentu memiliki kreativitas yang lebih mumpuni begitu Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, luar biasa. Lalu apa strategi yang bisa kita coba untuk mencapai tujuan ini, Pak? Terima kasih Pak. Mungkin kita bisa mencoba platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif atau Ya. memberikan opsi untuk siswa yang lebih suka belajar melalui praktik langsung. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya kembalikan. Jadi luar biasa Pak Sil. Lalu apa yang menjadi hambatan atau tantangan dalam menerapkan strategi ini ketika Pak Sil berhadapan langsung dengan siswa di dalam kelas? Biasanya kan siswa itu kalau ya menerima materi dari guru itu, tentu ada banyak hal tindak tanduk daripada mereka sehingga hambatan itu ada. Sehingga apa hambatan? Oke Pak, terima kasih Pak. Adapun yang menjadi hambatan saya dalam kegiatan ini Pak, jadi saya sangat khawatir sekali tentang kesiapan teknis dari siswa dan kesediaan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan platform tersebut di semua kelas. Apalagi Pak, peserta didik ini berdasarkan dari keluarga yang berbeda. Artinya keberadaan ekonominya berbeda dari setiap peserta didik, begitu Pak. Oh, berarti pasti selama ini melihatnya bahwa hambatan yang terjadi itu berarti mulai dari fasilitas anak-anak Pak ya. Jadi kita juga merasa bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah kita masing-masing ini kan berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Kira-kira ada langkah lain untuk mengantisipasi hal yang dibicarakan tadi Pak Sil? Maksudnya mungkin ada anak-anak yang tidak memiliki fasilitas, terus ada tidak trik-trik kita untuk mengatasinya Pak? Oke Pak, terima kasih Pak. Memang saya melakukan ini Pak, menggunakan metode pembelajaran menggunakan IT ini berdasarkan asesmen diagnostik. Saya melakukan asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik ini, baik dari segi metode pembelajaran yang saya berikan, media yang digunakan, apakah mereka setuju atau tidak. Dan bagi peserta didik yang kurang suka ataukah karena keterbatasan mempunyai fasilitas, saya menggunakan alam untuk dijadikan sebagai media pembelajaran ini Pak. Begitu Pak, itu solusi yang saya lakukan selama saya lakukan kegiatan pembelajaran Pak. Terima kasih Pak, saya kembali. Luar biasa Pak Sil.
ide bagus tadi ya. Maksudnya untuk mengantisipasi hal yang terjadi itu ternyata Fasil juga bisa menyelesaikannya dengan memanfaatkan kondisi yang ada di sekitar. Ya menurut saya juga saya sepakat itu Fasil, luar biasa. Terus yang terakhir Fasil, tentu di setiap kita menerapkan strategi pembelajaran di dalam kelas itu tentu diakhiri dengan evaluasi. Bagaimana kita bisa mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang Bapak terapkan atau Bapak lakukan di dalam kelas itu untuk mengetahui apakah ini berhasil atau tidak? Kira-kira bagaimana cara mengevaluasinya, Pak? Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya Pak, saya bisa melakukan survei kepada siswa untuk mengetahui respon mereka seperti apa terhadap pembelajaran melalui platform baru. Juga melihat peningkatan keterlibatan dan pemahaman siswa dari hasil evaluasi. Sehingga dimisalkan pada pertemuan pertama, minatnya siswa sebanyak 10 orang dari metode yang saya gunakan menyangkut dan pada saat pertemuan berikutnya jumlahnya 15. Artinya melebihi dari pertemuan yang pertama yang suka terhadap metode yang digunakan, yaitu menggunakan teknologi. Sehingga berdasarkan peningkatan jumlah dari peserta didik yang suka terhadap metode, khususnya di sini itu tentang pemanfaatan teknologi. Berarti saya menyimpulkan bahwa siswa lebih suka terhadap metode yang digunakan ini. Terima kasih Pak, saya kembali. Jadi luar biasa Pak ya. Jadi ternyata kita juga banyak cara ya untuk mengukur keberhasilan suatu hal baru yang kita tanamkan di dalam lingkungan sekolah. Lebih khusus tadi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode dengan menerapkan IT. Jadi saya sangat luar biasa terhadap hasil. Mudah-mudahan yang Fasil sedang jalankan ini tetap dipertahankan sehingga nanti ke depannya anak-anak tetap termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas mereka. Ya mudah-mudahan hal baik ini Fasil kita bisa bagikan kepada rekan-rekan yang lain Pak ya. Iya Pak. Ya. Oke. Di terakhir Pak, kira-kira bagaimana refleksi Bapak setelah melakukan atau menerapkan pembelajaran berbasis IT di dalam pada saat kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi refleksi saya dari kegiatan ini Pak, ya lebih khususnya pada kegiatan tentang penggunaan IT dalam kegiatan pembelajaran. Ternyata setiap siswa itu kebutuhannya dalam proses pembelajaran berbeda. Sehingga pentingnya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran harus melakukan asesmen diagnostik terhadap peserta didik. Sehingga berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik ini kita dapat mengetahui kebutuhan dari peserta didik sehingga metode yang digunakan oleh saya sebagai pendidik terhadap peserta didik dapat terserap dan tersampaikan ilmu yang diberikan kepada peserta didik sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Dan terima kasih juga Pak Harjo. Tanpa Pak Harjo di sini saya tidak tahu. Saya pikir bahwa saya sebagai guru mengajar itu sudah 100% benar. Ternyata setelah ditanya tentang dari awal sampainya saya sampai refleksi ini Pak, saya mengetahui bahwa oh ternyata ini seperti ini jawaban saya. Terima kasih Pak Harjo, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, luar biasa Fasil. Saya terus terang juga ya senang sekali bisa berbagi dengan Bapak dari pengalaman-pengalaman yang Bapak bagikan kepada saya juga, dan ini juga nanti akan menjadi bahan refleksi saya untuk mengembangkan diri saya ke depannya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini mendapat manfaat atau mendapat pengalaman baru buat saya dan buat Fasil sendiri. Ya. Jadi selamat siang, Fasil. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih banyak pertemuan